Hai semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari Joseph Topik. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan tanggal 29 Juli sampai 2 Agustus 2024. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam rekomendasi mingguan, kita lihat terlebih dahulu bagaimana rekomendasi kita di minggu lalu. Yang pertama, ISG. ISG sendiri kalau kita perhatikan dalam satu minggu kemarin, candlenya kelihatan ya, merah, panjang-panjang ekornya, ke bawahnya panjang ya, jadi tekanannya kelihatan cukup kuat walaupun di akhir minggu masih dapat ngelawan ke atas gitu ya. Tapi kalau diperhatikan ya, ISG sementara masih akan cenderung sideways. Terdekat range-nya masih 7.200-an sampai 7.300-an ya. Dengan minus kemarin ISG 0,09%. 0,09%. Gua kasih warna kuning di sini. Nah, bagaimana rekomendasi kita saham-saham di minggu lalu? Ya, yang pertama ada Indi. Indi dapat kemarin dilihat ya, Senin itu langsung naik ke atas, walaupun hari Selasa, Rabu, Kamis turun ya. Jadi ini low-nya 14.10, ini belum masuk area entry dan udah langsung naik ke atas, jadi 14.85 peak-nya. Ini gua tutup ya, invalid karena tidak masuk area entry dan kena area resistance terlebih dahulu. Yang kedua ada Antam. Antam minggu lalu turun ya, Senin di sini low 1330, ini masuk area entry, closing 1310 cut loss-nya. Ya, dan ini cut loss di hari Rabu ya, 1310. 310. Ini cut loss. Yang ketiga ada Gajah Tunggal. Gajah Tunggal juga sama, Senin cenderung nggak kemana-mana ya, cenderung turun. Low 1120, ini belum masuk area entry, entry-nya 1080 sampai 1110 ya, ini terendahnya aja masih 1100, jadi ya sebenarnya aman ya. Masuk di area situ dengan closing hari Jumat 1120 ya, terendahnya 1110 gitu. Jadi kalaupun kalian entry harusnya ya pasti di area range entry itu gitu ya. Jadi 1120 closingnya ya masih cuan lah ya, cuan tipis mungkin untuk fee profit. PPTN yang keempat, PPTN cenderung turun ya, low 1355 di sini. Ini masuk area entry hari pertama dengan closing 13.40 di hari Rabu ya, 13.40, 13.35. Yang terakhir ada ASA. ASA juga cenderung sideways, low-nya 7770 ya, dengan R1 800 dan ini kena di hari Rabu 815 peak-nya. 800 ya, mix ya pergerakannya, karena ya ISG juga sideways, jadi kurang lebih sih mirip-mirip lah plus minus ya. Ini bagi 4 karena yang masuk cuma 4. Oke, jadi range ISG itu portofolionya ya jelek-jeleknya minus 0,18% ya. Rata-rata sih sekitar 1% lah ya. Kalau kita ambil nilai tengahnya sekitar hampir dekat-dekat 1%. Lumayan ketika ISG lagi merah. Oke, kita review terlebih dahulu bagaimana pergerakan ISG di minggu depan. Sebelum kita masuk ke dalam rekomendasi mingguan, gue ngajak kalian untuk kalian bisa join di Jose Best Topic dengan kode AO208, di mana di dalam sini akan banyak fasilitas-fasilitas penunjang yang bisa kalian manfaatkan ya, supaya kalian bisa lebih cuan ke depannya. Dan kalian juga bisa konsultasi one-on-one ke gue jika ada pertanyaan, sehingga rekomendasi mingguan kalau kalian cuma komen di sini kalian bisa langsung chat. Oke, kalian bisa kontak aja, nomornya di sini ada Dina ya. Nanti akan membantu kalian untuk melakukan step on step bagaimana cara pembukaan rekening dan gimana caranya join ke grup. Oke, see you semuanya. Chance ISG pergerakannya masih sideways, kalian bisa lihat di sini. Bollingernya juga udah mulai menyempit ya. Biasanya mungkin 1 minggu lagi sideways, ngetes area batas bawah, batas atas. Mungkin kalau diperhatikan menjelang tanggal 31 nanti The Fed pengumuman suku bunga ya, kan kita tahu kemungkinan untuk turunnya tidak ada gitu.
Jadi sebenarnya market sudah terprice in, orang-orang udah pada tahu, udah nggak expect bakal naikin suku bunga. Jadi walaupun nanti suku bunganya nggak naik, ya ini ya, Senin Selasa mungkin bakal naik dulu gitu. Terus nanti jelang 1 hari atau menjelang cut itu 2 hari mungkin bisa koreksi lagi. Nah terus mungkin habis koreksi itu ada ribuan lagi. Jadi perhatikan ISG masih di area 7.200-an, masih bisa area entry dengan resistance nanti 7333. Yang saham-saham naik dekat-dekat resistance mungkin bisa take profit dulu, terus nunggu dekat area support atau nunggu sekalian ISG nge-break ke atas baru masuk lagi gitu ya. Nah, untuk rekomendasi kita di minggu depan. Oke, minggu depan gue rekomendasi yang pertama balik lagi ke BBTN, mumpung dia lagi koreksi ya. Ini masuk pas nih, ada garis area support 1300-an ya. Jadi gue rasa ini area yang cukup menarik untuk BTN, kan kemarin kita udah cut loss 1355-nya ini ya. Gitu. Jadi bisa menarik nanti kita ngambil nih mumpung udah terkoleksi cukup dalam, jadi kita bisa nampung lagi ya. Masuk untuk BBTN area entry 1300 sampai 1315 ya. Cut loss 1280, R1-nya kita ambil ini MA5-nya di sini 1345. Oke, R2-nya 1370. Ya, mudah-mudahan cut loss-nya kemarin BTN kita bisa balik jadi cuan ya. Yang kedua, rekomendasi kedua ada BSDE. Oke, BSDE ini kelihatan udah mulai mantul di MA20-nya, cukup kuat gitu ya. Ini ada resistance kecil di MA5. Mungkin sih bakal ngetes ada swing back dulu sekali, baru nge-break lagi ke atas gitu ya. Gue sih harapannya masih naik. Karena kalau diperhatikan ya ini kan fasenya lagi naik, lalu ada koreksi cuma sampai sini gitu ya. Nah ini lagi berusaha buat naik ya. Mudah-mudahan bisa nge-break area resistance-nya kemarin yang di sini gitu. Ya, jadi area entry untuk BSD 1000 sampai 1020, cut loss 985, R1-nya 1000 atas dikit lah ya, 1050, R2-nya peak kemarin sini 1070, terlalu dekat kayak. Kita lihat. Oke, di sini ada 1100 kalian. Oke, yang ketiga ada ERA. ERA juga cukup menarik ya, ini mulai ada tanda-tanda fase uptrendnya. Kemarin dia udah lama sideways-nya di bawah gitu ya, terus ini di break resistance-nya kemarin yang di sini di break, tapi ada resistance area sini belum bisa ditembus. Nah ini ada pullback terlebih dahulu ya. Nah pullback ini candle merah terus mulai hijau lagi ya, cuma kayak hijaunya volumenya kecil nih, belum terlalu gede. Jadi kita bisa expect dia masih ada koreksi dikit di bawah, jadi jangan buru-buru entry. Ya, tunggu dikit untuk dekoreksi baru kita masuk lagi. Area entry ERA 396 sampai 404, cut loss 390, R1 420, R2-nya 440 lah ya, nggak terlalu jauh. Next yang keempat ada GCTL. Ini juga sama ya, ini udah dekat area supportnya di sini 1080. Nah ini masih belum bisa nge-break MA5-nya, tapi stokastik mulai ada tanda-tanda buy dan MACD mulai berubah warna nih, dari merah pekat mulai jadi merah yang pink gitu ya. Jadi kayaknya cukup menarik untuk GCTL. GCTL area entry 1100 sampai 1120, cut loss 1075, R1 kita ambil MA20-nya di sini 1160. R2-nya di 1195 garis atas. Oke. Ya, yang terakhir MNCN. MNCN juga cenderung masih sideways di supportnya, tapi supportnya mulai bagus ya, naiknya pelan-pelan nih. Begini. Nah, ya ini gua kasih channel link aja sekalian di clone biar kita bisa lihat range-nya di mana. Oke, nah ini ada rada sempit, tapi kemarin volumenya cukup gede. Harap ini kan sempat gede terus dia koreksi ya.
Nah, harapannya ini ada volume yang cukup meningkat. Ini juga MACD mulai di atas 0. Mudah-mudahan sih bisa break area resistance terdekatnya di area sini. Harusnya di break 336 ya. Dan karena volume gede, gue berani rada ngejar nih. Ya, ini mumpung trennya bagus, masih pelan. Gue tinggal nunggu kapan momennya dia bisa kenceng ya. Harusnya sih nggak lama lah. Gitu. Oke, area entry MNCN di closingnya 332, berarti 326 sampai 334, rada HK dikit nggak apa-apa. Cut loss harusnya nggak break area low sini ya. 318 R1 336 terlalu dekat, langsung nge-break atas aja. Gue kemungkinan besar harapannya sih dia nge-break 346 R1-nya, R2-nya di sini 366. Oke. Itu ya rekomendasi kita di minggu depan. Semoga apa yang gue kasih ke kalian bisa membuat kalian belajar dari bagaimana cara memilih saham, bagaimana cara menganalisa, dan semoga juga apa yang kita prediksi di minggu depan itu kejadian. Oke, thank you semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tolong bantu untuk like, share, dan subscribe video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat buat kalian. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.